Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri dengan NIM 2463. Saya akan menjelaskan tentang penerapan metode PQ4R berbantuan media Estobel, e-book Story Fabel. Apa itu metode PQ4R? Metode ini adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas dan Robinson pada tahun 1972. Metode ini merupakan suatu pendekatan sistematik untuk membaca dan memahami teks bacaan dengan langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman isi teks bacaan. PQ4R adalah singkatan dari Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review. Preview adalah melihat sekilas isi bacaan. Yang kedua, Question, membuat pertanyaan tentang bacaan. Yang ketiga, Read, membaca dengan teliti. Yang keempat, Reflect, memikirkan kembali isi bacaan. Yang kelima, Recite, mengulangi informasi penting. Dan yang terakhir, Review, meninjau kembali semua bacaan. Metode ini sangat berguna untuk membantu kita memahami cerita dalam e-book. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan metode PQ4R berbantuan dengan media e-book. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan metode PQ4R berbantuan media Estobel, e-book Story Fabel. Di sini sudah ada e-booknya, yaitu tentang dongeng binatang. Di dalamnya terdapat 3 cerita dongeng binatang. Yang pertama ada Semut dan Belalang, Anjing dan Kelinci. Yang ketiga, Perjalanan Kura-kura Bertelur. Di sini juga ada petunjuk penggunaan, di mana siswa sebelum menerapkan metode PQ4R, siswa diminta untuk membaca materi dongeng terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan modul ajar mengenai materi dongeng seperti unsur intrinsik dalam dongeng, kemudian jenis-jenis dongeng, pengertian dongeng. Nah, di sini ada pengertian dongeng, kemudian ada jenis-jenis dongeng, juga ada unsur intrinsik dalam dongeng seperti tema, alur penokohan, latar cerita, dan yang terakhir amanat atau pesan moral. Setelah siswa membaca dan memahami materi dongeng, selanjutnya siswa sudah bisa menerapkan metode PQ4R, di mana tahapan pertama yaitu preview. Siswa memilih salah satu cerita dalam e-book ini, misalnya dongeng Semut dan Belalang. Nah, pada tahap pertama yaitu preview, siswa diminta untuk membaca sekilas tentang dongeng Semut dan Belalang. Itu siswa dapat membaca judul dan melihat gambar pada cerita Semut dan Belalang. Jadi siswa hanya melihat gambarnya saja tanpa membaca. Di sini ada semut yang sudah berbaris untuk mengumpulkan makanan. Nah, di sini dapat dilihat di gambarnya saja. Di sini banyak semut yang berbondong-bondong mengumpulkan makanan. Kemudian di sini ada belalang yang sedang tidur dan bersantai, sedangkan semut bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Malam hari, semut pergi tidur, dan belalang pun ikut tidur-tiduran dan bermalas-malasan tanpa mengumpulkan makanan. Sini dilihat pada gambar bahwa semut memberikan makanannya kepada belalang. Kemudian pada tahap kedua, yaitu siswa diminta untuk membuat pertanyaan setelah memperoleh gambaran awal. Nah, karena sebelumnya saya membentuk kelompok masing-masing siswa, di sini ada LKPD
untuk masing-masing kelompok, di mana tahapan kedua yaitu membuat pertanyaan. Sini buatlah 3-5 pertanyaan setelah kalian membaca sekilas dongeng semut dan belalang. Misalnya di sini ada pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Yang kedua, di manakah cerita semut dan belalang terjadi? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan semut di pagi hari? Yang keempat, apa yang akan terjadi pada belalang di musim kemarau tiba? Kemudian yang kelima, apa yang dapat kita pelajari dari cerita semut dan belalang? Nah, setelah melalui tahap kedua, membuat pertanyaan, kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga, di mana siswa diminta baca secara keseluruhan cerita semut dan belalang secara teliti dan saksama. Sini pada halaman pertama, yaitu pagi hari yang cerah, udara begitu sejuk, sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk mencari makanan. Jadi pada pertanyaan apa yang dilakukan semut pada pagi hari, jawabannya itu semut sudah berbaris rapi untuk mencari makanan. Kemudian semut pun saling berbagi tugas, ada yang memimpin, ada juga yang mengangkut makanan. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Di sini ada sikap yang dapat kita ambil dari sikap semut, di mana semut bekerja keras dengan penuh semangat dan ketika mereka bertemu, mereka tidak lupa akan saling menyapa dan bersalaman. Kemudian, sementara itu belalang masih tidur pulas. Dia mulai merasa terganggu dengan suara gaduh para semut yang sedang bekerja keras. Nah, sikap belalang ini tidak patut untuk ditiru karena belalang ini bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim kemarau. Kemudian belalang turun dan menegur semut karena semut berisik dan belalang menegurnya. Kemudian semut meminta maaf kepada belalang. Maaf telah mengganggumu, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja keras belalang. Sedangkan belalang hanya bersantai dan bermalas-malasan, sedangkan semut sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan di kemarau. Kemudian di malam hari, barulah semut dan kawan-kawannya tidur dan beristirahat. Sedangkan belalang tidak mempunyai simpanan makanan pada musim kemarau tiba. Jadi, belalang dan temannya ini merasa kelaparan. Kemudian dia meminta tolong kepada semut karena dia kelaparan, jadi semut memberikan makanannya pada belalang. Nah, di sini sikap yang patut ditiru dari semut adalah kita harus peduli sesama makhluk hidup dan harus saling berbagi. Kemudian di tahap yang keempat yaitu reflect, di mana siswa diminta untuk memikirkan kembali isi cerita dan bagaimana jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang kita buat. Jadi, setelah siswa menjawab pertanyaan dari tahapan kedua, maka siswa diminta untuk menulis jawabannya dan memaparkan pendapatnya atau jawabannya dari masing-masing kelompok. Jadi siswa akan berbagi pendapatnya. Kemudian di tahap yang kelima, recite, di mana siswa mengulangi kembali dengan kata-kata mereka sendiri apa yang sudah mereka baca dan apa yang sudah mereka dapatkan dari tahapan sebelumnya. Jadi siswa mencatat informasi penting yang mereka dapat dari tahapan reflect. Misalnya di sini siswa dapat mencatat informasi penting seperti pesan moral dari dongeng semut dan belalang. Di sini perilaku semut yang dapat kita pelajari adalah semut yang selalu bekerja keras dan mengutamakan kerjasama untuk mencari persediaan makanan pada musim kemarau tiba. Kemudian
Sikap semut yang memberikan makanannya kepada belalang menunjukkan kepedulian sesama makhluk hidup, dan semut juga berbaik hati untuk berbagi ke belalang. Kemudian tahap terakhir yaitu, tahapan kelima yaitu siswa meninjau kembali isi cerita yang sudah mereka baca dalam bentuk rangkuman. Nah, di sini contohnya, contoh rangkumannya yaitu dongeng ini menceritakan tentang sekelompok semut yang bekerja keras dan mengumpulkan makanan, dan belalang yang bermalas-malasan dan bersantai. Semut saling berbagi tugas, sedangkan belalang hanya tidur-tiduran. Ketika musim kemarau tiba, belalang tidak mempunyai stok makanan, dan akhirnya belalang belajar dari semut tentang pentingnya kerja keras dan saling berbagi sesama makhluk hidup. Nah, seperti itu tahapan dari metode PQR. Kemudian untuk tahapan kelima ini, siswa juga diminta mengerjakan soal evaluasi berupa kuis. Di sini dalam e-book ini saya sudah menyiapkan games dan kuis. Jadi siswa setelah membaca dongeng semut dan belalang, dia akan mengerjakan soal kuis apakah siswa tersebut sudah memahami atau belum. Di sini ada game berupa quizzes, kemudian ada word wall. Di sini juga ada kuis uraian, dan ada juga ice breaking berupa puzzle. Di sini tentang semut dan belalang, siswa dapat bermain puzzle. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari e-book yang telah saya buat. Baiklah, sekian penjelasan dari bagaimana cara menerapkan metode PQ4R berbantuan e-book yang telah dibuat oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk media e-book yang sudah saya buat, saya akan mencantumkan link e-booknya di link di bawah ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.